Puji Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita ada di dalam hadirat Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Mari angkat hatimu kepada Tuhan. Kita mau kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Izinkan kebenaran firman itu memenuhi setiap hati dan hidup kita. Karena kita tahu bersama dengan Tuhan kita mampu melewati segala hari-hari kita. Karena Tuhan ada dan selalu menyertai hidup kita. Mari sama-sama kita mau bersyukur atas anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebagai aku ada berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk
kami bersyukur atas anugerah dan kemurahan yang Tuhan beri bagi kami. Di dalam anugerah-Mu, di dalam perkenanan-Mu Tuhan, malam hari ini kami hamba-Mu bersama seluruh umat-Mu yang mengikuti renungan malam lewat live streaming ini Tuhan. Kami menghadap hadirat-Mu dengan hati bersyukur atas kasih setiap penyertaan, perlindungan, pertolongan, kebaikan, mujizat, penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis di dalam hidup kami. Kami alami dan malam hari ini, kalau kami masih ada, ini membuktikan anugerah Tuhan yang terus berlaku bagi hidup kami Tuhan. Malam hari ini dengan hati bersyukur, kami rindu setiap hidup kami ditaburi akan kembali kebenaran firman-Mu. Biar benih-benih kebenaran firman-Mu yang kami terima di malam hari ini, itu menjadi benih yang hidup, menjadi rema di dalam hati kami. Dan kami berdoa Tuhan, tutup bungkus setiap tempat rumah di mana kami berada. Rumah-Mu di tempat ini, bahkan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Sejauh mana renungan malam ini didengar oleh setiap telinga, setiap umat-Mu yang ada di seluruh belahan dunia ini Tuhan, memberkati mereka. Apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, yang menjadi jawaban. Jikalau ada di antara mereka yang sakit, ketika mereka menerima kebenaran firman-Mu, iman itu timbul di hati mereka. Sebab firman-Mu berkata iman itu timbul ketika ada pendengaran akan kebenaran firman-Mu. Maka kami percaya dengan iman yang Tuhan taruh dalam hidup mereka, mereka mengalami kesembuhan, mereka dipulihkan dari setiap pergumulan hidup mereka, dan mereka mendapatkan jawaban di dalam Engkau. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menolak segala intervensi kuasa iblis dalam bentuk apapun yang ingin mencuri benih firman-Mu, penolakan akan firman, roh kekerasan hati kami patahkan itu, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya mengizinkan kuasa Roh Kudus untuk mengambil alih pemberitaan firman-Mu di malam hari ini. Dan kami siap Tuhan belajar akan kebenaran firman-Mu. Lembutkan setiap hati kami, tuntun dan bimbing kami, ajar kami, tegur kami di dalam firman-Mu Tuhan, supaya kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau, seperti apa yang Engkau kehendaki dalam menanti kedatangan-Mu kali yang kedua. Kuduskan dan ampuni layakan setiap hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh layak. Dan kami mau Roh Kudus, biar Engkau menjadi guru besar kami pada malam hari ini, membuka pengertian yang benar bagi kami, untuk kami dapat memahami dan mengerti setiap kebenaran firman-Mu yang kami pelajari, yang kami terima di malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu di malam ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita boleh kembali berjumpa bersama-sama dalam perenungan malam kita untuk merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita. Dan pada malam hari ini kita sudah sampai ke Kisah Rasul pasal yang ke-25. Dan satu pasal ini pada hari ini itu artinya kita baca seluruhnya, dan seperti yang sudah bahwa kita akan coba merenungkan bagian-bagian firman Tuhan yang ketika dari pembacaan ini, apa yang sekiranya kita bisa pelajari menjadi pembelajaran secara rohani, dan oleh tuntunan pertolongan Roh Tuhan, Roh Kudus, kita boleh dimampukan untuk boleh menghidupi setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan tersebut. Nah, pada malam hari ini kita akan coba melihat, ini ada dua perikop yang di pasal 25 ini, yaitu Paulus di hadapan Festus, lalu naik banding kepada Kaisar. Dan ayat 13 sampai yang ke-27, Paulus di hadapan Agripa dan Bernike. Dan saudaraku, kita akan lihat dan pelajari dari ayat pertama sampai yang ke-3. 3 hari sesudah tiba di provinsi itu, berangkatlah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem. Di situ imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka
datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Ayat yang ketiga. Kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem. Sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa di sini 3 hari sesudah tiba di provinsi itu, berangkatlah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem. Jadi dari Festus ini berangkat dari Kaisarea ke Yerusalem. Nah, saudaraku di Yerusalem, kata firman Tuhan, di situ ia berjumpa ya imam-imam kepala, orang-orang Yahudi yang terkemuka. Ya, jadi tentulah pasti ini banyak orang yang kata firman Tuhan, orang Yahudi yang terkemuka dan imam-imam kepala. Ya, datang menghadap dia, datang kepada Festus dan meminta menyampaikan dakwaan mereka, apa yang mereka dakwakan, ya, sangkakan kepada terhadap Paulus, dan dengan sebuah tujuan harapan tentunya bahwa diterimanya dakwaan mereka tersebut supaya Paulus ini dipenjarakan atau dihukum mati. Ya, itu mau mereka, itu tujuan mereka. Ya, saudaraku, bahwa dan juga di berikutnya, saudaraku, di ayat yang ketiga, mereka meminta suatu anugerah. Mohon kiranya ada anugerah supaya Paulus itu jangan di Kaisarea tapi dibawa ke Yerusalem, diadili di Yerusalem saja, ya. Tapi ternyata mereka sudah merancang bahwa ketika akan dibawanya Paulus ke Yerusalem ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka mereka sudah melakukan sebuah rencana kembali untuk membunuh Paulus, ya. Jadi menghadang untuk membunuh dia, ya, untuk membunuh dia di tengah jalan. Jadi supaya sebelum sampai ke Yerusalem, di tengah jalan sudah ada orang-orang Yahudi yang membunuh dia. Nah, aku dikasih oleh Tuhan bahwa di sini mereka ingin lagi membunuh Paulus. Nah, kalau kita baca dari pembacaan yang kita sudah ikutin sampai sejauh ini, saudara, ini pencobaan ini sudah beberapa kali mereka ingin membunuh Paulus, mengeksekusinya. Ya, jadi waktu kita mencatat, saudaraku, artinya ini serangan demi serangan, ya, serangan lagi kepada Paulus sebagai seorang rasul Allah, ya. Dan kita dapat katakan bahwa rencana ini rencana yang terus menyerang. Jadi kalau pencobaan pertama itu gagal, maka mereka akan mencoba lagi pencobaan berikutnya. Kan kalau kita lihat Tuhan, kita mencatat bahwa ada beberapa kali rencana Paulus akan dibunuh. Nah, mari coba kita akan baca, yaitu pasal ketika dia ditangkap, maka di situ di pasal yang ke-21 ayat yang ke-31. Ya, ini Paulus ditangkap, ya. Dari ayat 30 saya bacakan. Maka gemparlah seluruh kota dan rakyat datang berkerumun, lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah. Dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah ditutup. 31. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Jadi waktu Paulus ditangkap, saudaraku, oleh orang-orang Yahudi, bahwa orang-orang Yahudi yang datang dari Asia ini menghasut orang banyak pada saat itu, maka mereka, orang banyak itu jadi terhasut dan mereka mulai menangkap Paulus, dan seluruh Yerusalem menjadi gempar. Dan saudaraku, ditangkapnya Paulus saat itu, mereka pada saat itu seketika itu juga langsung ingin berencana, langsung mau membunuh Paulus, ya, atau mematikan Paulus. Dan juga itu yang saya katakan, kalau misalnya pada saat itu Paulus mati, saudaraku, maka Paulus tidak akan pernah sampai ke Roma. Cerita akan berbeda. Surat kiriman dari Roma juga tidak akan pernah ada, karena di Yerusalem dia dibunuh. Ya, terus ketika perencanaan ini gagal, tidak berhasil, saudaraku, maka berikutnya kita perhatikan lagi. Ketika rencana ini gagal, maka mereka tidak berhenti menyerang, tapi bagaimana caranya? Ya, dan saudara, kita perhatikan 23 ayat yang ke-15. Pasal 23 ayat yang ke-15. Karena itu hendaklah kamu bersama-sama dengan mahkamah agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya menghadapkan
Paulus lagi kepada kamu, seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti, dan sementara itu kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu. Ya, jadi saudaraku yang dikasih bahwa ada sebuah rencana lagi. Ya, ada kurang lebih di situ kata firman Tuhan sekitar lebih dari 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam. Oh, coba panggil lagi sekali lagi, dihadapkan gitu ya. Seolah-olah bahwa mereka akan memeriksa perkaranya dengan teliti, ya. Dengan lebih teliti lagi, sementara mau dihadapkan kepada mahkamah agama, maka mereka, saudaraku, 40 orang ini yang telah bersumpah mengutuk diri, mereka tidak akan makan atau minum sebelum membunuh Paulus. Jadi sebelum dihadapkan di tengah jalan, mereka sudah eksekusi, sudah bunuh dia. Jadi tidak sampai kepada mahkamah agama. Jadi sudah itu. Tapi rencana itu lagi-lagi ketahuan. Dan Paulus luput. Nah, saudaraku, bahkan sebelum rencana ini, pada pencobaan pembunuhan yang kedua ini, maka waktu di hadapan mahkamah agama, mereka melontarkan lagi Tuhan. Jadi ada berapa serangan nih. Jadi serangan waktu pertama kali ditangkap, waktu Paulus tiba di Yerusalem, dia setelah mentahirkan dirinya, ditangkap dan dibunuh. Berikutnya, karena ada kepala pasukan datang, lalu dihadapkan kepada mahkamah agama. Mereka mulai menyampaikan dakwaan. Nah, ini serangan sekarang kepada pengadilan. Harus dibunuh. Ya, ini loh, sangkaannya nih, dakwaannya nih. Tapi ternyata saudaraku yang dikasih bahwa mereka tidak bisa membuktikan kesalahan apa yang dijumpai kepada Paulus. Tindak pidana apa, tindakan hukum apa yang harus menghukum Paulus. Mereka tidak jumpai. Saudaraku, ketika mereka tidak jumpai dan saudaraku, maka mereka sekarang mencari jalan menurut jalan mereka. Jadi dibunuh saja, ya, dihadapkan sekali lagi, ya. Saudaraku, maka ketika dihadapkan sekali lagi, rencana tersebut ketahuan. Nah, ini pencobaan pembunuhan. Nah, berikutnya saudaraku, ketika juga sampai, ya, di hadapan Felix di Kaisarea sana, saudaraku, maka mereka membawa pengacara bernama Tertulus juga. Ini sampaikan lagi. Jadi dakwaan-dakwaan disampaikan lagi tentang bahwa orang ini di situ dikatakan bahwa dia adalah seorang mengacaukan. Itu apa? Dia telah nyata kepada kami bahwa orang ini, Paulus, adalah penyakit sampar. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Malah ia mencoba melanggar kekudusan Bait Allah. Oleh karena itu kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Nah, sekarang di hadapan Felix juga demikian. Ya, jadi waktu ditangkap mereka terjadi kekacauan besar di Yerusalem. Mereka seketika ingin membunuh, Paulus diselamatkan, ya, oleh kepala pasukan. Dan berikutnya ketika di hadapan mahkamah agama pada saat itu di Yerusalem, ya, dakwaan-dakwaan disampaikan, ternyata juga tidak bisa membuktikan akan kesalahan Paulus, tindak pidananya seperti apa. Nah, saudara, berikutnya ketika semua itu juga gugur dakwaan mereka, dan sekarang Paulus diambil oleh kepala pasukan, ya, karena pada saat itu terjadi keributan yang luar biasa di mahkamah agama tersebut, ya. Dan berikutnya saudaraku, ketika Paulus di dalam, dan mereka berencana, ada orang-orang Yahudi datang kepada imam-imam dan tua-tua bahwa hadapkan lagi Paulus sekali lagi kepada mahkamah agama. Sementara dalam perjalanan kami akan membunuh dia, ya. Dan berikutnya ketika rencana tersebut gagal, serangan lagi datang. Ya, serangannya berikutnya apa lagi saudaraku? Nah, waktu di hadapan Felix, para pendakwa ini datang juga ke Kaisarea membawa pengacara bersama imam besar Ananias dan bersama-sama beberapa orang tua-tua, dan pengacara mendakwa lagi, ya, Paulus akan dakwaan bahwa dia adalah seorang pengacau, ya. Dia adalah seorang pengacau, penyakit sampar yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi, ya, dan seterusnya. Nah, ketika dakwaan itu tidak bisa dibuktikan, ya, saudaraku, maka sekarang berikutnya Roh dikasih bahwa mereka sekarang mencoba lagi, ya, pindahkan ke Yerusalem dong. Kasih kami anugerah dong. Pindahkan ke Yerusalem, ya. Tapi saudaraku dikasih oleh Tuhan bahwa di sini kepala pasukan tidak mengizinkan. Di sinilah. Bahkan Paulus juga sendiri mengatakan bahwa aku berdiri sekarang di sini di hadapan pengadilan Kaisar, dan di sinilah aku harus yakimi. Seperti yang kau sendiri tahu benar-benar bahwa sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi di sini, gitu. Jadi ini yang kita lihat, saudara-saudaraku, bahwa ini serangan demi serangan, bertubi-tubi. Pencobaan pertama gagal,
di hadapan mahkamah agama, mereka mendakwa dia. Dan begitu dakwaan gugur, sekarang ada rencana untuk membunuh, hadapkan sekali lagi. Begitu tidak diketahui dan tidak berhasil, Paulus dilarikan ke Kaisarea, mereka mendakwa lagi dia. Datang imam besar dan kepala tua-tua semuanya, dan juga seorang pengacara juga menyampaikan dakwanya. Begitu tidak bisa membuktikan, dan sekarang mereka minta sebuah anugerah ya kepada Festus supaya dibawa ke Yerusalem. Tapi saudaraku yang terkasih, mereka sudah rencana lagi ingin membunuh dia. Ya saudaraku, apa yang kita bisa pingin coba lihat ini? Bahwa saya katakan bahwa rencana ini, yang serangan ini secara bertubi-tubi yang dilancarkan, yang pingin membunuh Paulus, ini saudaraku, secara rohani kita melihat ini adalah ditunggangi oleh iblis ya. Karena apa? Karena saudara-saudaraku ingin menggagalkan rencana Tuhan atas hidup Paulus untuk dia ke Roma, dan berikutnya juga saudaraku untuk menulis surat-surat kiriman dari Roma ya. Dan saudaraku, ini juga saudaraku, rencana ini ditunggangi oleh iblis juga karena memberikan kesempatan, ada kesempatan ya yang diberikan ya oleh mereka, sehingga iblis menunggangi hal tersebut. Kesempatan seperti apa misalnya? Saudaraku, mereka amarah ya. Ya, kalau kita lihat juga bisa juga ini juga karena iri hati, amarah dan dendam terhadap apa yang dilakukan oleh Paulus. Dan ketika mereka memelihara hal tersebut, saudaraku, maka iblis mengambil kesempatan. Saudara-saudaraku, makanya itulah dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Efesus, tulisan Paulus, bahwa dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Apa-apa peluang yang bisa memberikan kesempatan kepada iblis itu? Nah, kita akan coba lihat ya. Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal 4 dari ayat yang ke-26 sampai yang ke-27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, jangan ia mencuri lagi, ya, dan seterusnya. Ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Ayat yang ke 30. Dan janganlah kamu dukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Inilah kesempatan-kesempatan yang dapat dimanfaatkan, yang dapat ditunggangi oleh iblis untuk mengambil keuntungan ya atas kehidupan seseorang. Ya, manakala hidupnya dikuasai dengan apa? Dikuasai dengan amarah, dikuasai dengan apa lagi nih? Dikuasai dengan perkataan kotor yang keluar dari mulutnya. Bahkan saudaraku, orang yang mencuri jangan mencuri lagi, atau terus membiarkan dirinya dalam kemalasan dan terus mencuri. Saudaraku, bahkan juga di sini segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, kalau ini terus dipelihara, saudaraku, maka ini akan menjadi sebuah kesempatan, menjadi celah. Ya, celah bagi iblis untuk mengambil keuntungan atas kehidupan orang-orang yang percaya. Kalau kita baca juga dalam tulisan Petrus mengatakan bahwa iblis itu berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya, selalu mencari kesempatan dan kesempatan untuk menggagalkan rencana Allah melalui kehidupan kita. Kalau pada kesempatan yang pertama gagal, dia akan cari kesempatan lagi berikutnya, dia akan serang. Kesempatan yang berikutnya gagal, dia akan cari lagi kesempatannya. Kesempatan yang berikutnya lagi, bagaimana supaya ada kelengahan, ada kesempatan, maka saudaraku, iblis akan mencari kesempatan, menggunakan kesempatan tersebut untuk menelan orang-orang yang percaya. Dan itulah dikatakan oleh surat Petrus. Ya, saudaraku, waspadalah. Iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi dia mencari kesempatan, ya, mencari peluang untuk menelan, untuk menggagalkan rencana Allah atas setiap kehidupan kita. Dan inilah yang terjadi kepada Paulus ini. Saudaraku, ada rencana Tuhan melalui kehidupan Paulus. Saudaraku, saya mencatat, saudaraku, bahwa berapa surat yang ditulis oleh Paulus dari Roma. Baik ketika dia selama 2 tahun di dalam rumah yang dikontraknya sendiri, maupun setelah dilepaskan, dan juga dalam penjara. Saudaraku, ada surat Efesus, ada surat Filipi, Kolose, Filemon. Ya, ada Timotius, 1 Timotius dan 2 Timotius dan Titus. Ada 7 surat yang ditulis dari Roma.
dengan segala macam kompleksitas persoalan dalam jemaat. Jadi 7 surat kalau kita pelajari saudaraku, Paulus itu menulis surat itu 13 surat. Ya, bahkan juga Ibrani itu ada mengatakan itu adalah Paulus. Jadi 14 surat. Berarti setengahnya itu masih harus ditulis oleh Paulus, dan dalam rencana Tuhan dia menulis dari Roma. Dan saudaraku, iblis ingin menggagalkan rencana tersebut. Ingin menggagalkan supaya Paulus ini tidak dipakai lagi dalam otoritas Allah, dalam hikmat Tuhan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, kompleksitas persoalan yang ada di tengah-tengah jemaat Tuhan. Baiklah kompleksitas misalnya terpengaruh, terkontaminasi misalnya oleh pengaruh dunia, orang yang percaya. Sesudah itu saudara-saudaraku, saudara, kalau kita baca dalam tulisan Paulus, hidup sebagai anak-anak terang misalnya di Efesus, jangan terpengaruh lagi dengan kehidupan yang lama. Ya, dan juga misalnya surat penggembalaan kepada Timotius, nasihat baik 1 dan 2 Timotius, dan juga kepada Titus, dan juga surat misalnya kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah senantiasa. Kalau aku katakan bersukacitalah. Ya, ini adalah sebuah surat yang saudaraku memberikan penghiburan kepada jemaat. Dan juga apa lagi? Kolose. Kita tahu dalam Kolose juga mengatakan, dan apapun yang kamu perbuatlah dengan segala hatimu seperti untuk Tuhan. Ya, dan seterusnya. Dan saudara-saudaraku, bahwa ini surat-surat yang ditulis oleh Paulus untuk menyelesaikan persoalan yang ada di tengah. Jadi Tuhan masih mau memakai kehidupan dia. Dia harus sampai ke Roma. Dia harus pergi ke Roma. Ya, dan saudaraku dikasih oleh Tuhan, ketika saudaraku dia tiba di Yerusalem, ada yang coba menggagalkan dalam perjalanan untuk menuju ke Roma tersebut. Jadi saudaraku, itu saya katakan, ketika saudaraku orang Yahudi ini, ya, yang terus menyerang, ingin membunuh Paulus dengan berbagai macam cara, saudaraku, ini saya katakan bahwa serangan kesempatan yang dicari ini, kesempatan ini ditunggangi oleh iblis untuk memanfaatkan ruang tersebut supaya saudaraku rencana Tuhan menjadi gagal atas hidup Paulus. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini juga iblis juga akan terus mencari jalan, kesempatan baginya untuk menggagalkan setiap rencana Allah atas setiap kehidupan kita dengan berbagai macam cara. Dia tahu bahwa hadirnya kita di mana kita berada, kejadianku dahsyat dan ajaib. Ya, entahkah saudaraku dikasih oleh Tuhan yang kita sudah semalam pelajari, entahkah kita lahir dalam keterbatasan, lemah, hina, bodoh menurut pemandangan dunia. Artinya lahir dalam serba terbatas. Tapi Tuhan yang tidak terbatas itu sanggup untuk memilih kehidupan kita, bahwa karena kejadian kita dahsyat dan ajaib, dan Dia juga akan sanggup membentuk kita, mempersiapkan kita, melatih kita, menggembleng kita menjadi alatnya Tuhan, ya, untuk memalukan apa yang kuat, apa yang berhikmat menurut dunia. Dan juga saudaraku terkasih, kata firman Tuhan juga, sebagaimana Paulus berkata, supaya jangan seorang pun bermegah, tetapi dia bermegah karena Allah. Artinya apa? Segala apa yang Tuhan anugerahkan kepada Paulus, entahkah hikmat yang Tuhan berikan juga, dan juga karena kelahirannya dia itu sebagai warga negara Roma, dia adalah orang Yahudi dan juga memiliki warga negara Roma. Artinya ada satu yang spesial yang Tuhan berikan kepada dia, dan juga persiapan yang Tuhan persiapan Paulus yang sedemikian, ya, sebelum dia melayani dan sebelum berjumpa dengan Tuhan, bahwa artinya saudaraku yang terkasih, bahwa dengan semua yang Tuhan anugerahkan kepada dia dengan hikmat dan juga dengan saudaraku kelahiran yang spesial itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan juga memakai hidupnya menjadi alat Tuhan. Artinya hadirnya siapapun kita, dari manapun kita berasal, ya, tingkat seperti apapun, baik tingkat kependidikan dalam keterbatasan dan juga yang lainnya dalam serba terbatas, Tuhan punya rencana atas kehidupan kita untuk memakai kita. Tetapi dalam perjalanan kehidupan kita ini, waktu kita sedang berjalan, sedang memikul tugas tanggung jawab Tuhan, memikul setiap beban Tuhan untuk menjalankan Tuhan, menjadi berkat, menjadi alat bagi nama Tuhan, memberitakan bahwa Tuhan itu benar, tidak ada kecurangan darinya, dan juga melalui kehidupan kita ini untuk memberikan penerangan kepada orang-orang percaya lainnya, supaya terbuka mata rohani mereka terhadap kebenaran firman Tuhan, tidak memahami Tuhan dengan
dengan sempit tapi memahami Tuhan dengan seutuhnya, memahami kebenaran firman Tuhan. Bahkan juga ketika ada dalam situasi pergumulan, mereka bisa memahami rencana Tuhan dan melihat semuanya dari sudut kacamata Tuhan. Saudaraku, dalam perjalanan ini ketika Tuhan sudah memakai kehidupan kita sampai pada titik ini, dan ada banyak yang akhirnya Tuhan sudah bisa melalui kehidupan kita, Tuhan memakai kita dengan luar biasa, saudaraku, maka iblis juga mencari kesempatan untuk menggagalkan rencana Tuhan yang lebih lagi melalui kehidupan kita. Dan dengan berbagai macam cara, terus cari kesempatan, cari peluang, cari kesempatan. Sebagaimana sekali yang kita pelajari ini, orang-orang yang terus mencari kesempatan, peluang, untuk menggagalkan rencana Tuhan atas kehidupan Paulus. Bahwa dia masih seorang yang harus dipakai oleh Tuhan, seorang yang masih potensial, seorang yang telah dianugerahkan Tuhan, seorang rasul Allah, seorang yang dianugerahkan Tuhan dengan hikmat yang luar biasa untuk menyelesaikan persoalan yang ada di tengah-tengah jemaat. Supaya jangan sampai dikacaukan oleh berbagai macam pengajaran, oleh berbagai macam juga situasi-situasi dunia yang ada pada hari itu, pada saat itu. Itu jangan sampai mereka menjadi orang percaya yang terkontaminasi oleh pergaulan dunia ini. Dan juga jangan sampai ajaran-ajaran itu, saudaraku yang terkasih, itu mempengaruhi mereka. Bahkan yang tadi kita baca dalam kitab Efesus itu, jangan sampai jemaat ini, mereka yang telah dilahirkan kembali, yang telah menjadi anak-anak terang, ini sekarang berikan kesempatan kepada iblis. Dengan bagaimana caranya memberikan kesempatan kepada iblis? Terus tinggal dikuasai dalam kemarahan. Terus apa lagi? Terus tinggal dalam perkataan-perkataan yang kotor yang keluar dari mulutnya. Terus apa lagi? Segala kepahitan, kegeraman, pertikaian, fitnah juga dibuang. Karena ini mendukakan Roh Kudus Allah dan juga sebagai kesempatan, peluang atas iblis untuk mengambil keuntungan atas kehidupan kita. Dan itulah sebabnya kata firman Tuhan dalam Efesus juga, pakailah perisai iman, supaya dengan perisai iman itu kamu dapat memadamkan semua panah-panah api dari si jahat. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini saudaraku, makanya saudaraku dalam Efesus juga mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat. Mari kita bacakan, saya akan bacakan kepada kita. Efesus pasal ke-6 ayat 10 sampai 11. Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa saja perlengkapan senjata Allah kalau kita perhatikan sini, saudaraku? Pakai helm, pakai ketopong, pakai perisai. Terus apa lagi? Pakai pedang, di dalam doa, dan seterusnya. Artinya apa? Seluruh totalitas kehidupan kita ini harus dilindungi. Mulai dari misalnya kepala kita sampai sudut ini, seperti misalnya seorang prajurit yang dilihat oleh Paulus pada saat itu. Dia melihat sebagaimana supaya prajurit ini yang terlindungi oleh karena perlengkapan perang itu, maka seharusnya juga setiap orang percaya juga harus terlindungi oleh hal yang demikian, yaitu perlengkapan secara rohani, supaya iblis tidak memperoleh peluang, kesempatan untuk mengambil keuntungan atas setiap kehidupan kita. Berikat pinggang kebenaran. Terus apa lagi? Berdiri tegap. Berikat pinggang kebenaran, berbaju sirah keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan, dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, supaya kamu dapat memadamkan semua panah-panah api siar, dan terimalah ketopong keselamatan, pakai helm keselamatan, pakai helm keselamatan, yaitu firman Allah. Artinya saudaraku, jangan sampai saudaraku manakala ini dipakaikan helm, artinya bahwa di dalam pikiran kita, saudaraku, artinya memikirkan, ditaruh pikiran-pikiran Kristus, firman Allah yang menguasai dalam kehidupan kita. Dan saudaraku dikasih oleh Tuhan, dan itulah yang ditulis juga oleh Petrus, 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dia selalu mencari kesempatan.
Ya, dia selalu mencari peluang, mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman teguh. Manakala misalnya kesempatan ini tidak berhasil dengan berbagai macam tipu dayanya, pakai lagi cara yang lain. Di cara ini tidak berhasil, pakai lagi cara yang lain. Di cara ini tidak berhasil, pakai lagi cara yang lain. Bagaimana supaya orang-orang percaya ini, saudaraku yang terkasih, termakan oleh tipu daya iblis. Makanya saudaraku yang dikasih, iblis datang dengan tipu dayanya untuk menipu kita, untuk menerkam, mencari kesempatan, mencari peluang, supaya sekiranya mungkin rencana Tuhan melalui kehidupan kita itu menjadi gagal. Rencana Tuhan melalui kehidupan kita itu tidak tergenapi. Kita tahu Tuhan akan terus menolong kehidupan kita, tetapi dari kehidupan kita juga, saudara terkasih, mari saudara-saudara kita lihat dan kata firman Tuhan, berjaga-jagalah, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis mencari peluang, mencari kesempatan untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman teguh. Dan saudara kita yang saya katakan bahwa ada begitu banyak rencana Tuhan atas setiap kehidupan kita. Pada titik ini, sampai detik ini saudaraku, adanya kita, hadirnya kita di mana kita berada, siapapun kita di hadapan Tuhan, Tuhan punya rencana yang begitu indah atas setiap kehidupan kita. Supaya melalui kehidupan kita memberitakan Tuhan itu benar dan tidak ada kecurangan padanya. Melalui kehidupan kita boleh menghasilkan karya-karya yang luar biasa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Memakai kehidupan kita, tetapi iblis juga pada saat yang bersamaan ingin menggagalkan. Dia mencari jalan untuk menggagalkan. Kalau kita lihat misalnya bagaimana cara pada Paulus untuk menggagalkan rencana Tuhan. Nah, saudaraku kita lihat, saudaraku pada ini, saudaraku melalui tangan orang Yahudi ingin membunuhnya, mematikan secara jasmani supaya selesai. Ya. Nah, saudara, kalau kita lihat juga pada hari-hari ini bagaimana cara iblis untuk mematikan langkah kita. Kita tahu juga iblis akan mematikan langkah kita. Ya, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Ya. Kita tahu bahwa pada hari-hari ini cara iblis sekarang juga bekerja untuk mematikan setiap langkah iman kita, langkah supaya kita tidak berkarya dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam. Kalau kita tahu, kita juga pelajari kata firman Tuhan, ada begitu banyak tipu daya iblis, ya, yang ingin menipu. Iblis datang seperti malaikat terang, ya, yang ingin menipu, ya. Malaikat terang, misalnya seperti apa, saudara? Melalui pengajaran. Ajaran-ajaran yang tidak benar, ajaran-ajaran sesat yang coba juga ingin masuk ke dalam persekutuan rumah Tuhan di dalam gereja. Ya, ingin menggoyangkan dengan ajaran. Dan itu yang kita lihat misalnya jemaat yang ada di Antioquia. Waktu jemaat mengalami kasih karunia Tuhan dan bertumbuh, saudaraku terkasih, beberapa orang yang mengatasnamakan diri mereka utusan rasul, tapi sungguhnya tidak demikian, datang dan menggoyang iman jemaat yang ada di sana dengan pengajaran untuk kamu diselamatkan, kamu harus disunat. Itu menggoyangkan, menggelisahkan, ya, jemaat yang ada. Sehingga Paulus dan Barnabas perlu hadir di mana mereka hadir, menguatkan mereka. Ya, iblis datang seperti malaikat terang. Apalagi saudaraku, tipu daya kekayaan. Ya, tipu daya kekayaan, harta. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan 1 Yohanes pasal 2 ayat yang 15, dan janganlah kau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Manakala orang mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada pada orang tersebut. Itu tipu daya kekayaan. Itu saudara kita baca juga, ya, kepada surat penggambaran kepada Timotius, bagaimana dia menerangkan di sana bahwa akar segala kejahatan adalah cinta. Asal ada makanan dan pakaian cukup semuanya itu gitu. Artinya apa yang ada kita merasa puas, merasa cukup dan nikmati semuanya itu. Ya, jangan sampai tipu daya kekayaan. Terus apalagi saudaraku, posisi ini yang mungkin dikatakan selalu dengan tata. Dikatakan, dicontohkan oleh firman Tuhan, orang yang nafsu, jangan orang memiliki nafsu yang rendah seperti Esau. Ya, yang oleh karena sepiring sup kacang merah akhirnya dia menjual hak kesulungan. Ya, aku dikasih oleh Tuhan. Apalagi misalnya dosa perzinahan. Ya, Samson jatuh oleh karena godaan Delila. Terus apa lagi? Pergaulan yang buruk, salah komunitas. Ya, dia salah bergaul. Dan ketika salah bergaul, saudaraku, pergaulan yang salah ini merusakkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Inilah banyak hal. Terus apa lagi? Saudaraku, dalam mengalami juga proses pergumulan, tantangan, oleh karena berbagai macam situasi, ini juga saudara, kalau kita salah menilai, salah melihat, maka juga akan bisa berdampak akibat apa? Kita tidak bisa lagi melihat rencana Tuhan melalui setiap kehidupan kita. Karena itu saudaraku, perlu kita sebagai orang yang kuat, perlu kita kuat dalam komunikasi untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Supaya mereka jangan sampai salah menilai atas situasi hidup yang mereka hadapi. Situasi misalnya di mana kita berada, khususnya juga pandemi global pada hari ini, dan juga misalnya beban-beban yang begitu berat.
ya, yang Tuhan izinkan lewati, hadapi, rasanya kok belum ada jawaban, rasanya saudaraku ini dikasih oleh Tuhan. Tuhan memberikan pencobaan tidak akan melebihi kekuatan kita. Ia setia dan akan memberikan kepada kita jalan keluar. Tapi ini situasi ini, saudaraku yang terkasih, perlu kita menguasai situasi itu. Kita sudah belajar pada pagi hari dalam renungan. Saudaraku, Raja Daud ketika dia ada pergumulan, dikejar oleh musuh, oleh orang-orang musuh, oleh Saul, saudaraku, dan orang berkata tidak ada pertolongan. Saudaraku, pada masa itu saudaraku dia ada keluhan, tetapi tidak tinggal dalam keluhan, tidak dikuasai dengan keluhan. Itu yang penting. Jadi dia tidak membiarkan dirinya ini supaya dikuasai dengan keluhan-keluhan. Ya, tapi justru saudaraku yang terkasih, karena keluhan-keluhan ini bisa menjadi keluhan yang berdosa. Dan itu yang terjadi kepada orang Israel dalam perjalanan padang gurun. Ya, mereka bersungguh-sungguh dan sungguh-sungguh mereka adalah sungguh-sungguh yang berdosa kepada Tuhan. Dan juga pada kita pada hari ini saudaraku yang terkasih, bahwa jangan sampai saudaraku kita dikuasai dengan sungguh-sungguh akhirnya menuju Allah berbuat yang curang kepada kita. Kalaupun misalnya ada serangan-serangan datang dari siapa saja yang datang kepada kita, saudaraku yang terkasih, kalau pastikan posisi kita, saudaraku, hidup saudara dan saya benar di hadapan Tuhan, dan kita dijumpai benar di hadapan Tuhan, darah Yesus yang sudah menguduskan kehidupan kita. Saudara yang terkasih, jangan sampai kita terpancing juga untuk melontarkan juga, ya, seperti apa yang dilakukan oleh Ayub. Karena serangan yang bertubi-tubi datang dari sahabatnya. Sahabat yang datang harus menjadi seorang penghibur, tetapi sekarang mereka salah menilai dan mereka terus menyerang, bahkan sampai mencaci maki Ayub. Kenapa? Tidak mau menerima nasihat mereka. Padahal Ayub berkata, dan firman Tuhan menegaskan, dia orang benar. Dia mengalami cobaan dan Tuhan mengizinkan itu. Tapi mereka salah menilai. Dan akhirnya Ayub terpancing, mau mengeraskan hati, mengeraskan jiwanya, tinggal dalam kepahitan. Dan dia juga sampai menuduh Allah berbuat yang curang. Bahkan dia, saudaraku, merasa bahwa dia lebih benar daripada Allah. Tuhan yang salah kepada dia. Saudaraku, kenapa saudaraku yang terkasih? Inilah yang kita bisa pelajari. Bahwa kadang juga pergumulan, situasi ini membuat kita menjadi, ketika kita salah menilai, maka ini akan berbuat apa yang dikeluarkan gitu, ya, dari mulut, dari perkataan. Jadi firman Tuhan datang kepada kehidupan kita, mengingatkan kita setiap kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, apapun posisi pergumulan kehidupan kita pada hari ini, kita tahu, mari kita melihat semuanya dari sudut secara rohani. Apa maksud Tuhan? Ya, apa rencana Tuhan? Saudaraku, dalam segala perkara Allah turut berkarya, bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kehidupan kita. Kita tutup peluang, kita tutup kesempatan kepada iblis. Saudara, kita melihat juga Yesus sebagai anak Allah waktu selesai berpuasa. Saudaraku, maka di dalam Injil kita baca bahwa ketika iblis selesai mencoba itu, dia meninggalkan dan dia mencari kesempatan lagi, mencari peluang, ya, untuk mencobai. Dan kalau bisa, Yesus ini gagal dalam misi. Dan apa yang kita akan coba lihat kalau misalnya Yesus gagal dalam misi? Saudara, keselamatan tidak akan pernah hadir bagi manusia. Tapi saudaraku yang terkasih, Tuhan kita luar biasa. Dia berhasil, ya, dalam misi tersebut dan tidak termakan oleh godaan daripada iblis, tipu daya iblis. Nah, kita juga ada pada hari ini, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Adam dan Hawa di Taman Eden berhasil, ya, ditipu dengan tipu dayanya. Oh, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya. Oh tidak, semua kan boleh makan, tapi yang satu itu, oh tidak, sekali-sekali. Dan saudaraku, dia mulai datang dengan tipu dayanya, menipu. Ya, dan saudaraku, berikutnya apa lagi? Ini saya katakan, membiarkan diri kita dikuasai oleh iri hati, sakit hati, amarah, dendam terhadap sesama yang sedang mengalami kasih karunia Tuhan. Dengar baik-baik, juga bisa akan menggagalkan rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Kita yang telah membiarkan diri kita iri hati, sakit hati, amarah, dendam terhadap sesama kita, ya, terhadap orang-orang percaya yang mengalami kasih karunia Tuhan. Saudaraku, ini peluang juga, sasaran empuk juga untuk iblis mengambil keuntungan atas kehidupan kita. Saudaraku, kita lihat contoh dalam firman Tuhan. Apa yang terjadi kepada Kain, apa yang terjadi kepada Saul. Saul begitu seorang muda ini, anak baru kemarin, ya, umur mungkin belum sampai 20 pada saat itu. Tetapi saudaraku, karena dia seorang yang disertai oleh Tuhan, mengalami kasih karunia Tuhan, kemanapun ia pergi berperang dan selalu mengalami kemenangan, saudaraku, dikasih oleh Tuhan, bahkan dia mengerjakan lebih. Disuruh 100 kulikatan, dia ambil 200 kulikatan orang Filistin. Jadi artinya orang ketika dikasih kepercayaan, dia kerja yang lebih gitu. Kerja lebih daripada kemampuan dia. Memimpin pergerakan pasukan, Tuhan menyertai dia.
selalu berhasil dalam peperangan. Dan ketika kembali dari peperangan, saudaraku yang terkasih, maka orang-orang Israel mulai bernyanyi, berbalas-balasan. Daud mengalahkan berlaksa-laksa, tetapi Saul hanya beribu-ribu. Saudaraku, lalu timbullah mulai amarah iri hati. Loh, kok musuh kepada saya yang sudah menjadi raja sekian lama, saya lebih dulu jadi raja, lebih lama daripada dia. Dia baru kemarin jadi pegawai, dia jadi pemain kecapi, habis itu sudah itu mengalahkan Goliat, baru kemarin, tapi sekarang kok kepada dia diperhitungkan berlaksa-laksa, masa kan kepada saya yang sudah sekian lama ini diperhitungkan hanya beribu-ribu. Dan saudaraku, manakala dia dikuasai oleh amarah ini, sakit hati ini, iri hati ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dilakukan? Mencari jalan untuk membunuh Daud, mematikan langkahnya dia, mematikan supaya Tuhan tidak memakai Daud menjadi seorang raja yang besar pada saat itu dan menggembalakan orang Israel. Dia dikuasai, dan ketika dia dikuasai, saudaraku, dan tidak membiarkan kasih Allah itu, kasih karunia Allah mengalir dalam kehidupan dia. Saudaraku terkasih, kita tahu semua apa yang terjadi akhirnya kepada Saul. Ya, jadi saudaraku yang terkasih, ini sangat penting kehidupan kita. Di dalam perjalanan kita pada hari ini, saudaraku, harus kita sadari, saudaraku, ada orang-orang juga ketika mereka mulai kuat dengan Tuhan, mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Ada orang-orang percaya, rekan-rekan sesama, ya, orang percaya mengalami kasih karunia Tuhan, sepertinya mengalami kasih karunia Tuhan luar biasa. Tapi saudaraku, kita harus melihat dengan berbesar hati. Ini kita pelajari, saudara, sampai pada titik kita pelajari bagaimana seorang yang bernama Barnabas. Barnabas itu, saudaraku yang terkasih, dia itu adalah seorang yang lebih dahulu daripada Saulus. Saulus ini seorang mantan penganiaya jemaat. Ya, dia seorang yang sudah, saudaraku, dikasih oleh Tuhan bahwa sudah begitu dikenal oleh para rasul pada saat itu. Ya, disebut dia anak penghiburan. Ya, Barnabas. Tetapi manakala ada seorang yang baru bertobat, yang mantan penganiaya jemaat ini, saudaraku, dan dia melihat dengan kacamata rohani bahwa ada potensi kepada dia, ada anugerah Tuhan juga bagi dia, dan Tuhan bisa memakai dia, saudaraku. Saudaraku, dia melihat dan dengan besar hati bahwa Paulus akan dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Ya, dan karena itu, saudaraku, manakala Saulus menggabungkan diri kepada murid-murid yang ada di Yerusalem, semua tidak percaya. Tapi siapa yang terima dia dan kasih tahu? Yang menyambut dia, yang sebagai orang kuat, yang ayo teman, mari, ayo. Ya. Siapa? Barnabas. Artinya bisa melihat dengan jiwa yang besar. Manakala Barnabas ke Antioquia dan Saulus ada di Tarsus, oleh karena orang Yahudi ingin membunuh dia di Yerusalem, saudara ke sana, di Antioquia, saudara, dia cari Saulus. Ya, kalau kita lihat ini sebenarnya ini juga masa mungkin pembentukan Tuhan juga bagi Saulus gitu. Ya, karena sekian waktu, saudaraku, jadi sekian waktu lamanya, saudaraku, di situ Saulus tidak kelihatan. Ya, tapi manakala seorang yang Barnabas ini melihat demikian, saudara, dia melihat, bukan melihat dengan ini kayaknya saingan saya. Ini kayaknya dia akan nanti bisa lebih daripada saya. Tapi saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan, dia mencarinya. Dia tahu bahwa Saulus, kamu punya potensi, aku punya potensi. Ayo kita sama-sama melayani Tuhan. Ayo kita sama-sama gitu. Dan saudaraku, mereka bersama-sama, kata firman Tuhan. Dan bersama-samanya mereka itu yang dikasih oleh Tuhan, di Antioquia lah murid itu disebut Kristen. Mereka bersama-sama. Dan saudaraku yang dikasihkan oleh Tuhan, itu sebenarnya Paulus berkata bahwa dia tidak bermegang semuanya itu. Karena dia tahu bahwa ada orang-orang yang Tuhan bawa untuk menolong dia. Tuhan pakai sesuai. Dan masing-masing yang akan menerima usaha yang dikerjakan. Jadi jangan kita melihat misalnya hal yang sementara ini saja. Saudaraku, ada upaya yang lebih besar yang disiapkan oleh Tuhan dalam kerajaan surga. Nah, ini katakan bahwa kalau misalnya kita membiarkan diri kita dikuasai oleh hal seperti ini, saudaraku, ini dapat menggagalkan rencana Tuhan atas hidup hidupmu. Ya, Tuhan punya rencana yang begitu besar, begitu mulia. Siapapun kita pada hari ini, ya, dari manapun kita berasal, kejadian kita adalah dahsyat dan ajaib, dengan segala kapasitas yang Tuhan anugerahkan kepada kita, dengan segala kespesialan yang Tuhan taruh bagi kita, dengan latar belakang kita, dengan apa saja, saudara-saudara yang terkasih, melalui hidupan kita, melalui tangan kita, Tuhan memakai itu, Tuhan untuk melakukan rencana Tuhan yang begitu mulia di depan sana. Waktu yang kita jalani, jangan digagalkan oleh karena apa? Oleh karena serangan, oleh karena tipu daya iblis, oleh karena berbagai macam cara. Bahkan juga dari kita nih yang membiarkan diri kita untuk dikuasai. Nah ini, iri hati, sakit hati, amarah, dendam, saudaraku, ini akan dapat mematikan rencana Allah melalui kehidupan kita. Sehingga harusnya dalam perjalanan kehidupan kita ini masih banyak harus kita lakukan, kita kerjakan. Oleh karena dikuasai dengan begini, seolah-olah kita menstop rencana Tuhan melalui kehidupan kita. Saudaraku, ini kasih oleh Tuhan, pada malam hari ini firman Tuhan datang kepada kita.
Dan kita boleh bersama-sama renungkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sampai pada titik ini Tuhan sudah membawa kita sejauh itu, dan kita masih ada pada hari ini, di depan masih ada rencana Tuhan yang harus kita lakukan, kerjakan melalui kehidupan kita. Tapi iblis datang dengan berbagai macam cara, mau menggagalkan rencana Allah dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam kesempatan, dengan berbagai macam peluang, dengan berbagai macam tipu daya, mencari peluang kesempatan. Karena itu saudara yang terkasih oleh Tuhan, jangan sampai kita termakan oleh apa yang sedang dilancarkan oleh iblis, sehingga harusnya saudara kita maju ke depan. Tuhan akan terus memakai kehidupan kita, memakai setiap saya dan saudara untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang besar. Dan harus demikian saudara yang terkasih. Manakala kita melihat demikian saudara yang terkasih, kita kuat bersalam bersama Tuhan. Dan lihat yang dihasilkan oleh Paulus, lihat yang dikerjakan oleh Paulus saudara yang dikasih. Masih ada 7 surat yang Tuhan katakan, Paulus masih ada 7 surat yang harus kau catat. Di mana? Di Roma. Ya, saudaraku, nanti kita lihat di pasal terakhir, pasal 28, 2 tahun dia tinggal dalam rumah yang disewanya sendiri, dan saudara menerima orang Yahudi, dan kemungkinan besar surat-surat yang di Roma yang bukan di penjara ini, itu berapa surat ditulis di situ. Waktu dia dipenjarakan di Roma, saudaraku, maka dia menulis ada surat kiriman dari penjara. Ya, artinya apa? Masih ada yang harus dihasilkan oleh hidupnya gitu. Dan inilah pada hari ini firman Tuhan datang kepada kita dan kita pelajari gitu. Wah, luar biasa. Artinya juga bahwa Tuhan juga masih memakai kehidupan kita. Dan daripada itu saudara kita terkasih, ada pahala, ada mahkota yang Tuhan siapkan ya baginya. Sebagaimana dikatakan di 2 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6, ada mahkota kebenaran ya yang Tuhan siapkan ya. Ada mahkota, ada pahala yang Tuhan siapkan bagi setiap kehidupan kita, juga yang menantikan kedatangannya. Karena itu kita harus memandang jauh ke depan. Tuhan, ini kami, pakai kami menjadi alat bagi nama. Kiranya Tuhan berkati kehidupan kita pada saat malam hari ini, dan doa saya, doa kita semua, Tuhan terus memakai kita, dan jangan biarkan iblis menggagalkan rencana Allah melalui setiap kehidupan kita. Mari kita kuat dalam persekutuan, dalam fellowship, kuat dalam melangkah kepada Tuhan, khususnya juga di tengah-tengah pergumulan pada hari ini, saudaraku dikasih oleh Tuhan, supaya saudaraku tetap kuat. Dan juga saudara, waspadalah terhadap pengajaran-pengajaran yang tidak benar pada hari-hari ini, pada saat ini. Karena itu pentingnya sekali lagi, kita tumbuh di dalam rumah Tuhan. Kita tergembalakan dalam rumah Tuhan. Supaya dengan kita menetap dalam rumah Tuhan, ada proteksi, ada payung secara rohani yang melindungi kita dari berbagai macam ajaran-ajaran yang tidak. Apalagi pada hari-hari ini saudaraku, ajaran-ajaran yang sesat, yang sepertinya benar tapi tidak benar, saudaraku, dan susah membedakan. Dan itu perlu saudaraku terproteksi kita dalam rumah Tuhan, terlindungi dalam rumah Tuhan, supaya kita menerima makanan rohani daripada firman Tuhan. Puji Tuhan, untuk memberkati kita malam hari ini. Kita datang kepada Tuhan dalam doa kita, tapi sebelumnya kita akan kembali bersama-sama memuji Tuhan, dan sudah itu kita akan masuk di dalam doa kita. Ya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan kembali datang mengingatkan. Firman Tuhan juga seperti godam yang menegur setiap pribadi kita, supaya kita menyadari bahwa sesungguhnya setiap kita, Tuhan memiliki rencana yang indah, dan Tuhan memakai setiap pribadi kita, pakai setiap hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan di dalam segala hal. Mari kita akan masuk di dalam doa kita, dan sama-sama kita dengan satu pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan.
Ini menjadi doa dan kerinduan kami Tuhan. Bahwa Tuhan kami mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah setiap kehidupan kami ya Tuhan. Menjadi bejana yang indah, menjadi alat yang terus Engkau pakai sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Bahwa melalui kehidupan kami ya Tuhan, ada potensi-potensi yang luar biasa yang Tuhan taruh. Karena kejadian kami dahsyat dan ajaib ya Tuhan. Siapapun kami dan dari manapun kami ya Tuhan, kami semua adalah lahir kejadian kami dahsyat, dan itu artinya Tuhan akan memakai kehidupan kami ya Tuhan, menjadi alat-alat-Mu yang berguna ya Tuhan, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahkan melalui kehidupan kami ya Tuhan, hidup ini Tuhan berdaya guna, bermanfaat, menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Sehingga hadirnya kami di mana ya Tuhan, di tempat tersebut ya Tuhan, di tempat tersebut, tempat itu boleh dipenuhi dengan firman-Mu. Tempat tersebut ya Tuhan dipenuhi akan pengenalan firman-Mu ya Tuhan, mengenal Tuhan, mengenal kebenaran-Mu, mengenal setiap rencana-Mu ya Tuhan. Bahkan juga mengetahui ya Tuhan juga dalam setiap proses-proses yang kami hadapi ya Tuhan. Bapa, Tuhan terus menolong kami ya Tuhan. Tuhan, ini kami ya Tuhan, jangan sampai setiap kehidupan kami digagalkan ya Tuhan oleh ya Tuhan tipu daya iblis ya Tuhan, dengan berbagai macam cara yang ingin menggagalkan, yang terus bertubi-tubi ingin mencari peluang, mencari kesempatan ya Tuhan, sehingga dia beroleh keuntungan kehidupan kami ya Tuhan. Karena itu Tuhan, mampukan kami oleh pertolongan Roh-Mu ya Tuhan, untuk menutup setiap pintu-pintu ruang kesempatan kepada iblis untuk mengambil keuntungan atas kehidupan kami ya Tuhan. Kami tidak termakan ya Tuhan oleh ya Tuhan setiap jebakan-jebakan daripada kuasa jahat tipu daya iblis ini Tuhan. Tapi kami boleh melihat terus ya Tuhan rencana Tuhan yang begitu mulia, yang begitu ajaib melalui kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, berkati seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu, maka setiap mereka yang ikut bersama-sama dengan kami pada malam hari ini Tuhan. Tuhan mengetahui seluruh situasi kehidupan kami Tuhan, sehingga semuanya boleh kuat bersama dengan Tuhan, kokoh teguh bersama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terus ya Tuhan, memakai segenap senjata Allah ya Tuhan, sehingga iblis tidak mengambil kesempatan sedikit pun ya Tuhan atas kehidupan kami ya Tuhan. Dan khususnya juga Tuhan, pada hari ini hadirnya kami ada di mana, di bangsa kami Indonesia, dan juga situasi yang kami hadapi pada hari ini Tuhan. Tuhan terus menolong ya Tuhan kami, menolong bangsa kami, menolong pemerintahan kami Tuhan yang ada pada hari ini Tuhan. Damai sejahtera Tuhan, pertolongan Tuhan, dan apa yang direncanakan ya Tuhan, apa diprogramkan ya Tuhan, baik programnya Tuhan jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek ya Tuhan, dan juga untuk penanganan COVID ini juga Tuhan, tolong semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik bersama satuan gugus tugas ya Tuhan, ya Tuhan, baik di pusat sampai ke daerah, bersama bekerja sama dengan para pemerintah yang ada di tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, sampai tingkat terendah, bersama seluruh elemen masyarakat yang ada Tuhan, tolong. Dan di dalam juga ada gereja Tuhan, ada umat-Mu, ada hamba-hamba-Mu Tuhan, tolong juga untuk boleh ikut bersama-sama ya Tuhan. Dan juga penanganan dampak ini timbulkan dari COVID ini Tuhan, baik dampak kesehatan, dampak ekonomi, dampak sosial Tuhan, tolong semuanya Tuhan. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, juga seluruh dunia pada hari ini juga Tuhan menolong ya Tuhan. Ini seruan kami, umat-Mu ya Tuhan, hamba-hamba-Mu kepada-Mu ya Tuhan. Kasih karunia Tuhan boleh terjadi bagi bangsa kami, bagi pemerintahan kami, dan juga bagi seluruh bangsa yang ada di dunia ini Tuhan. Bahkan bagi seluruh umat-Mu, khususnya kami yang ada pada hari ini ya Tuhan, di bangsa kami, bahkan di tempat kami berada masing-masing pada hari ini. Tuhan yang menolong kehidupan kami, seluruh jemaat-Mu. Tuhan berkati semua itu, dan kami percaya rencana yang indah Tuhan sedang taruhkan bagi kami, bahwa melalui setiap kehidupan kami Tuhan, ada sesuatu yang besar yang harus dihasilkan melalui kehidupan kami, untuk berdaya guna, bermanfaat untuk Engkau, untuk kerajaan-Mu, untuk memasyurkan nama-Mu ya Tuhan. Dengan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan melalui kehidupan kami. Kami bersyukur malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Kami akhiri Tuhan perenungan malam hari ini dengan bersyukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati semua kita pada malam hari ini, dan Shalom.